Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Riza Ali dari kelas 11 4. Saya akan menyampaikan dakwah tentang sholat. Langsung saja, saya ulang salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wassalam amma ba'du. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMA 1 Wiradesa, Ibu Heti. Yang saya hormati pula Bapak Ibu Guru serta staf-staf SMA 1 Wiradesa. Tak lupa pula teman seperjuangan saya yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja puji syukur atas rahmat Allah yang telah diberikan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di suatu acara ini. Tak lupa pula sholawat serta salam kita junjungan kepada Nabi kita, Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Langsung saja, di video ini saya akan menyampaikan tentang sholat. Tujuan hidup kita itu dibagi menjadi dua, yaitu tujuan jangkau pendek dan tujuan jangkau panjang. Tujuan jangkau pendek itu meliputi dunia dan isinya, dan kita bisa mencapainya dengan kecerdasan dan keahlian. Agar supaya kecerdasan dan keahlian kita capai, kita harus berpendidikan dan bersekolah. Maka teman-teman sekalian, bergiatlah belajar, rajinlah sedekah. Karena tujuan dari sekolah ini bukan untuk mencari ilmu, bukan untuk mencerdaskan kita saja, melainkan tahu pengalaman kita di sekolah itu apa saja. Pengalaman kita saat berteman seperti ini, berguru seperti ini, dan saat makan itu di depan orang itu seperti apa. Dan jangan sampai kalian bolos sekolah, karena dunia ini akan tetap berjalan begitu cepat. Kenapa? Karena kita apabila malas sekolah, rasanya tuh seperti ingin bolos. Terus ada yang bilang, saya sekolah tapi saya malas, jadi saya terpaksa untuk berangkat sekolah. Itu lebih baik berangkat sekolah daripada bolos. Nanti di sekolah mau tidur kayak mau apa kayak, yang penting hadir di sekolah. Karena apa? Sekolah itu sama halnya dengan sholat, ibadah. Saat mereka itu dua-duanya itu ibadah, cuman caranya beda. Kalau di sekolah ibadahnya mencari ilmu, bertemu dengan guru, belajar. Kalau ngantuk tidur aja. Kalau ngantuk berat banget, tidur aja. Nggak usah dipaksa-paksa, nggak usah dipaksain. Kalau sholat lebih baik ambil. Kalau agak ngantuk itu makan dulu. Karena apa? Sholat kalau tidak makan, pikirannya nggak fokus ke sholat, malah fokusnya makan apa ya? Gitu teman-teman. Jadi tujuan jangka pendek yang saya maksud ini adalah dunia. Giatlah belajar, ambil semua pendidikan, walaupun itu bukan ahli Anda. Karena apa? Sekolah itu penting sekali untuk masa depan kita nanti. Jika kita tidak sekolah dari sekarang, kelak di saat kita sudah tua, kita akan terseok-seok, atau bahasa Jawanya lontang-lanting gitu teman-teman. Jadi itu yang saya maksudkan dengan tujuan jangkau pendek. Tetap belajar walaupun Anda ngantuk. Tetap belajar. Jangan bermalas-malasan. Saya juga sedang berusaha untuk tidak bolos. Karena apa? Karena saya baru sadar ini adalah ibadah. Dan apabila saat berilmu
entah kalian sedang belajar, tiba-tiba wawa alam, kematian datang. Anda selamat. Karena apa? Karena Anda sedang berjihad. Mati Anda mati syahid. Masya Allah. Jadi semangatlah untuk sekolah. Tunaikan tugas kalian dan jangan sampai kalian tidak masuk sekolah. Untuk ke depan Anda kalian semua. Dan yang kedua, yaitu tujuan jangka panjang. Apa itu teman-teman? Tujuan jangka panjang itu adalah akhirat. Bagaimana kita memperbanyak amal-amal kita untuk di akhirat nanti? Yaitu salah satunya sholat. Kenapa? Why? Karena sholat itu sangat penting, brother. Kelak kita di yaumil hisab nanti, kita tidak dipertanyakan kamu ML kamu ranknya apa, FF kamu ranknya apa, pelajaran kamu berapa bijinya. Enggak, teman. Yang kita tanyakan pertama kali kita nanti ditanyakan yaitu sholat, teman-teman. Jadi mumpung kita masih hidup di dunia ini yang penuh kenikmatan, perbanyaklah sholat. Apalagi di zaman-zaman sekarang yang penuh dengan kezaliman, kebohongan, dan kedustaan. Harus dijaga, teman-teman. Tetaplah sholat, tetaplah jaga sendiri. Di yaumil hisab nanti kita akan ditanya, selama kamu di dunia apakah kamu sholat? Itu yang pertama. Nanti setelah ditanya seperti itu, amal kita akan diterima. Dan yang saya bingungkan itu di zaman sekarang untuk para kaula muda seperti saya ini, banyak yang mengatakan sholat itu kuno, tidak gaul. Loh, yang bilang seperti itu Anda KTP berarti Islamnya. Saya tegaskan, jangan KTP. Kembali ke jalur Anda. Kenapa saya menentang? Menentang ada yang orang berkata sholat itu kuno, tidak gaul, buang-buang waktu. Justru pacaran itu membuang-buang waktu Anda. Jadi sholat itu hanya beberapa menit saja, teman. Cuma 5 menit, 10 menit, 5 menit, 10 menit. 10 menit itu 5 menit untuk sholat. Kalau saya 5 menit sholat itu sholat isya. 5 menitnya itu untuk berzikir kepada Allah. Anda yang punya dosa besar, dosa setinggi langit, sebanyak buih-buih yang ada di laut, sholatlah. Jangan Anda pernah berpikir, saya banyak dosa, aduh, pasti Allah marah, saya tidak bisa diampuni. Jangan, teman. Jangan berpikir seperti itu. Karena Allah pernah berkata, jika ada hambaku yang kedatang padaku dalam keadaan dosa yang sepenuh langit, dan dia meminta ampun, maka aku ampuni. Kalau ada yang bertanya, saya sholat tapi taubat, saya sholat tapi bermaksiat lagi, maaf, sholat lagi, maksiat lagi, tidak apa-apa, tobat aja terus, tobat. Laksanakan sholat itu, tujuan Anda melaksanakan sholat itu saat Anda bermaksiat lagi, hati Anda akan terasa tidak enak. Aduh, saya kemarin sudah tobat, masa saya maksiat lagi? Dengan adanya Anda dalam hari ini Anda bermaksiat, besoknya Anda sholat, besoknya lagi Anda maksiat lagi, sholat lagi, terus sampai roda melingkar. Nah itu, tetap melaksanakan sholat Anda, itu kewajiban Anda. Apalagi Anda laki-laki, yang perempuan di rumah saja. Anda sebagai laki-laki harus sholat berjamaah.
Yang rumahnya dekat musola seperti saya tetap sholat. Yang jauh tetap sebisanya datang ke tempat masjid terdekat atau musola terdekat. Kenapa harus sholat? Ada yang masih bertanya seperti itu? Ya, Masya Allah, brother. Sholat itu penting. Apalagi sholat ini untuk bekal kita nanti. Kenangan-kenangan di dunia ini, kenangan yang paling sangat berkesan adalah sholat. Bukan kaya, bukan kenangan Anda saat masih Anda kaya, bukan. Kenangan Anda punya jabatan, bukan. Kenangan Anda punya paras wajah ganteng, cantik, bukan. Kalau Anda tidak punya cukup amal, belatung siap memakan Anda. Tapi kalau Anda menjaga sholat Anda di masa-masa hidup Anda hingga akhir nanti, maka sholat itu akan menjema seperti makhluk dan akan menemani engkau hingga hari kiamat nanti. Nah terus, ada yang tanya, lah kalau ada orang sholat tapi dia tidak melakukan hal baik, bilang saja. Yang lebih anehnya, Anda Islam melakukan hal baik ini, tapi tidak sholat. Itu gimana? Lebih baik sholat sambil terus setelah itu tidur, gak banyak dosa, daripada Anda tidak sholat melakukan hal baik terus ada umbar, terutama lagi ada Islam. Itu sangat merugikan sekali teman-teman. Jadi keutamaan sholat ini sangat banyak banget. Yang pertama kali untuk kaula muda ini, yang habis patah hati, biasanya tuh kalau zaman sekarang itu mabuk. Tinggalkan mabuk. Pergi ke masjid, ambil air wudhu, sholat 2 rakaat dan minta ketenangan. Insya Allah akan dikabulkan oleh Allah. Jika Anda tidak sholat, penduduk langit dan bumi ini yang duduk itu bukan kita semua, bukan manusia, tapi burung, kucing, pohon, angin, macam-macam. Itu jika kita tidak melaksanakan sholat, mereka akan bingung dan berkata, wah, ini kenapa tidak sholat? Sudah diberi kenikmatan tidak mau sholat. Anda bukan anak gaul ini. Nggak gaul itu teman-teman. Saya ulangi, nggak gaul. Jadi itu. Tapi jika Anda sholat dan penghuni bumi dan penghuni langit berkata, Masya Allah, lihatlah hamba Allah ini, dia melaksanakan sholat. Ini baru yang namanya anak gaul. Seperti itu. Jadi marilah kita perbaiki diri kita, apalagi sholat. Dan lihatlah zaman sekarang, banyak sekali pendustaan, kebohongan, penistaan. Karena sholat adalah kunci kehidupan kita. Itu saja yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada tutur kata yang kurang mengenakan di hati Anda, mohon maaf sebesar-besarnya. Dan untuk non-muslim, saya tidak mengejek agama kalian, tapi saya mengingat untuk agama saya sendiri, yaitu agama Islam. Terima kasih, mohon maaf. Saya akhiri. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.